klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali Ustaz dan alhamdulillah ini sudah 6 kali Ustaz mengisi di Pama Adaro dengan Ustaz kita Dr. Syafiq Rizal Basalamah. Hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Baik, sebelum masuk ke materi kajian, kita persilakan dulu kepada Rojo kita, Ustaz. Rojo Bapak Muhammad Sultan Al-Jemberi. Beliau juga ada selaku Project Manager PT Pama Persada Nusantara Jobset Adaro. Silakan Pak Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz ya, Ustadz Syafiq Rizal ya. Mohon perkenalan ya. Saya menggantikan Bapak Bayu ya, Muhammad Sultan. Kebetulan kayaknya sama-sama di Jember nih. Sudah disebutin Al Jember ya Ustadz ya. Ya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini ya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan saya pun juga dalam keadaan sehat walafiat ya, rekan-rekan semuanya yang hadir di sini semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan alhamdulillah kita juga diberikan waktu luang ya, dua nikmat yang biasanya manusia lupa ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah ya, di sisa waktu hari ini ya, bertepatan dengan closing project PT Pama Persada Nusantara Jobset Adaro ya, kita masih memberikan waktu luang ya, menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ya, dengan cara mendengarkan nanti ceramahnya dari Ustadz ya. Semoga rekan-rekan semuanya ya, apa yang kita nanti dapat pembelajaran dari Ustadz ya, mohon diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya yang di sini ya, bahwa per hari ini ya, tepatnya tanggal 31 Juli ya, tepat di pukul 23.59 ya, kami ya selaku kontraktor PT Pama Persada Nusantara di Jobset Adaro ya, akan mengakhiri kontraknya ya dengan customer kita PT Adaro Indonesia. Dan tepat di 23.59 nanti malam ya, seluruh operasional tambang kami ya, operasional alat-alat berat kami mulai dari ujung tambang sampai ujung Klanis port itu akan kami hentikan ya. Dan mohon doanya dari Pak Ustadz dan rekan-rekan semuanya ya, agar nantinya ya di closing project ini kita berjalan lancar dan smooth ya. Dan kita tetap bisa bersilaturahmi ya dengan video conference ataupun apapun ya. Dan suatu ketika nanti kita akan tetap dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini mendapatkan keberkahan dunia maupun di akhirat ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Salam perkenalan juga dari saya tadi saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan untuk sambutannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi kajian dengan tema yang sudah kita sampaikan, bahwasanya tema hari ini adalah bersabarlah, semua pasti ada hikmahnya. Tafadhal Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Tatkala kita mendapatkan nikmat, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalih. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tatkala kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka tetap kita memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Tapi manusia terkadang
tak berdaya ketika menghadapi sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia ingin proyek ini berlanjut, tapi ternyata Allah takdirkan harus berhenti hari ini. Apa yang hendak dikata? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Sultan bahwasanya nikmat Allah tuh bukan cuma uang. Ada dua nikmat yang kita sering lupa. Kita sering lalai. Kita merasa itu bukan nikmat. Apa dua nikmat itu? As-sihah wal farah. Kesehatan dan waktu luang. Yang mungkin selama ini kita sibuk kerja. Allah berhentikan nih proyek agar kita punya waktu luang. Agar engkau dapat lebih fokus mengenali dirimu. Yang selama ini terkadang kita lupa sama diri kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kalau bicara bersabar karena semua pasti ada hikmahnya. Tahukah kita bahwa di antara nama Allah itu adalah Hakim? Makanya ada nama orang Abdul Hakim. Di dalam Al-Quran Karim, nama Al-Hakim ini Allah sebutkan 94 kali. 94 kali. Kita sering mendengar nama Allah, Wallahu Azizun Hakim. Dan Allah itu Maha Perkasa dan Hakim. Hakim itu artinya dengan kebijakan. Tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan, melainkan di situ ada maslahat buat manusia. Maslahat untuk alam semesta ini. Baik itu larangan atau perintah. Tidak ada satupun hukum, aturan yang Allah buat, melainkan di situ ada maslahat, ada manfaat buat seluruh umat manusia. Dan tidak ada satupun ketetapan Allah, baik yang disukai atau yang dibenci, melainkan di situ ada hikmah. Kenapa Allah tidak bertindak kecuali dengan hikmah? Azizun Hakim. Di An-Nisa ayat 26 Allah mengatakan Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Di Al-An'am ayat 1873 Allah mengatakan Wahuwal hakimul khabir. Dan Allah itu Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Khabir yang maha mengetahui segala sesuatu dengan detail. Di An-Nur ayat 10 Allah menutup akhir ayat ini wa annallaha tawwabun hakim, dan sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha bijaksana. Artinya orang terjebak dalam dosa pun itu ada hikmah di sana. Kemudian di Asy-Syura ayat 51 Allah mengatakan innahu aliyyun hakim. Sesungguhnya Allah maha tinggi
Allah berada di atas sana. Dan dia maha bijaksana. Di An-Nisa ayat 130 Allah mengatakan wa kana Allahu wasi'an hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha luas. Nikmatnya, rahmatnya, rizkinya. Hakiman dan maha bijaksana. Ketika kita melihat pembagian rizki seperti itu. Semua dengan hikmah. Hibatifillah, semua yang kita lihat di dunia ini. Yang kita pandang. Yang kita baca. Yang kita dengar. Terkadang menurut kita kok kurang tepat. Kenapa seperti itu sih? Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Ada yang kaya dan ada yang miskin. Kita tentunya kepingin jadi yang kaya, gak ingin jadi yang miskin. Ada yang sehat dan ada yang sakit. Semuanya kepingin jadi yang sehat. Tapi terkadang dia sakit. Dia ingin ayah bundanya sehat. Tapi sakit. Dia ingin anak-anaknya sehat. Tapi sakit. Anak tetangga kok sehat? Ada yang tampan. Ada yang cantik. Ada yang tidak. Kenapa aku kok coklat ya? Kenapa fulan kok putih? Padahal aku taat beribadah. Kenapa fulanah yang cantik dikasih body yang semampai tapi dia sholat enggak? Kenapa aku yang sholat, yang ibadah, tapi tubuhku seperti ini, wajahku seperti ini? Ada anak-anak yang terbunuh. Ada anak-anak yang dicabulin, yang diperkosa, ada yang dijual. Ada orang-orang yang zalim dengan kezalimannya yang begitu menyakitkan. Sampai yang dizalimi mati, yang zalim masih hidup. Ada yang hidup dan ada yang mati. Kita kalau melihat kehidupan ini, Allah ciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Dan itu semua dengan hikmah. Sejatinya dunia ini adalah tempat yang terkutuk. Terlaknat. Bukan tempat untuk bersenang-senang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Semua yang di dalamnya terkutuk. Bagaimana keluar dari kutukan itu? Illa dzikrallah wa mawala. Kecuali mengingat Allah. Segala ketaatan, segala kepatuhan kepada Allah itu tidak terkutuk. Orang yang alim, yang belajar ilmu demi mendekatkan diri kepada Allah dan yang mengajarkan ilmunya itu tidak terkutuk. Maka lihatlah, apakah kita keluar dari kutukan tersebut atau ternyata kita tenggelam dalam kumbangan kutukan. Semua yang kita lihat, yang menimpa kita atau menimpa orang lain, yang menimpa perusahaan kita atau perusahaan orang lain, itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kekayaan, keindahan, kedudukan yang diberikan di dunia ini itu bukan tanda orang itu dicintai Allah, bukan. Bukan tanda orang itu orang yang terhormat. Kita tahu Fir'aun kaya raya. Nabi Musa mengembala kambing 10 tahun. Kita tahu bagaimana Qarun kaya raya. Bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita tahu bagaimana Namrud dengan kecongkakannya, keangkuhannya, kerajaannya, dia membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Namrud tidak terbakar.
Dia di luar membakar. Nabi Ibrahim yang dilemparkan. Kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana Abu Lahab, bagaimana Abu Jahal, bagaimana Umayyah bin Khalaf, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kehormatan mereka di kota Mekah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ditindas, disakiti. Kita harus sadar. Kenyamanan yang kita rasakan itu bukan karena kita orang yang mulia. Tidak. Karena sejatinya apapun yang kau dapatkan itu ujian dari Allah. Di dunia nih. Jadi kalau bicara balasan yang sempurna, ganjaran, nanti di sini tempat ujian. Orang kalau sedang di kantor, ngapain? Dia kerja engkau. Jangan mau tidur-tiduran di kantor. Di perusahaan kerja. Dan dunia ini tempat bekerja. Kadangkala kita istirahat sebentar. Seperti ketika azan zuhur. Lalu kita melanjutkan pekerjaan kita. Hibati fillah. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 35. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzubillahi minasyaitonir Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Barakallahu fikum. Allah Al-Aziz Al-Hakim, Al-Alimul Hakim, Al-Hakimul Khabir telah memutuskan semua yang bernyawa pasti mati. Keputusan ini untuk seluruh manusia, bangsa jin, malaikat pun udah diputuskan. Mau kaya, mau miskin, mati. Jangan berpikir, oh pantas dia tidak mati-mati karena dia kaya, bakal mati dia. Pandemi sekarang, kita lihat, ada orang yang mati bukan karena COVID-19. Dan ribuan tahun sebelum COVID-19 datang, orang sudah mati ya. Dan sebentar lagi setelah COVID-19 pergi, apakah kemudian orang nggak ada yang mati? Udah selesai badai kematian. Kita tetap bakal mati. Karena itu keputusan Allah Azza wa Jalla. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian. Cobaan. Kebaikan dan keburukan. Jadi jangan berpikir kalau lagi susah, kita lagi diuji Pak Ustadz. Kenapa? Kita ini nggak ada proyek sekarang nih. Engkau ketika tidak ada proyek diuji. Ketika engkau dapat proyek itu juga ujian. Engkau nggak akan pernah keluar dari ruang ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Kalau bicara apa hikmahnya? Kita tuh manusia kalau tahu hikmah, biasanya dia akan sabar. Akan membuat dirinya tegar. Seperti seorang yang mau divaksin. Nggak enak divaksin. Tapi ketika tahu, insya Allah dengan divaksin nih, ya daya tahan tubuh kita akan lebih kuat lah tatkala terpapar COVID-19. Gitu, jadi mau. Yang nggak tahu, nggak mau, nggak. Banyak orang mati divaksin. Kenapa ada seperti ini? Karena dia nggak tahu dengan hikmahnya. Atau dia belum yakin dengan hikmahnya. Hikmah yang pertama. Dari musibah yang menimpa kita. Dari proyek yang tidak dilanjutkan. Dari di PHK-nya sebagian orang dirumahkan.
Yang dia mungkin berpikir, gimana saya? Apa yang harus saya lakukan? Hikmah yang pertama, untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah. Kenapa? Banyak di antara kita itu yang sebenarnya belum menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Dia itu hamba hawa nafsunya. Walaupun secara lisan dia mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Secara lisan dia mengatakan itu. Tapi tatkala Allah berikan cobaan yang tidak dia sukai atau yang dia sukai, ternyata dia berubah. Berapa banyak orang yang menjual agamanya gara-gara cobaan yang diberikan kepadanya. Sebagian kita nih menyembah Allah tuh di pinggiran, nggak di tengah, tapi di pinggiran. Benar kita yakin bahwa kita hamba Allah. Allah adalah Tuhan kita. Yang dia tidak menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Atau kita masih ragu. Atau kita bertanya-tanya, kenapa? Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfi fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, sebagian orang tuh pengabdiannya kepada Allah kalau dapat nikmat doang. Oh, Masya Allah, Islam ini benar. Masya Allah, ini jalan yang sahih. Ketika dapat nikmat. Di antara sebab turunnya ayat ini, ada orang-orang Badui. Orang-orang Arab. Suku Badui. Ketika mereka dapat hujan. Ketika mereka mendapatkan nikmat. Islam agama. Ketika bencana yang datang, dia murtad. Dia keluar dari Islam. Dan sebagian kita seperti itu. Dengan adanya bencana ini, untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah. Bahwasanya anak beribadah kepada Allah dalam semua kondisi. Kemudian yang kedua, bala. Cobaan itu sejatinya adalah sarana untuk mempersiapkan diri agar engkau menjadi orang yang eksis. Ada orang itu yang gak ada sebenarnya. Tapi tatkala Allah kasih bala, itu untuk menunjukkan eksistensi diri. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya, ayyuhuma afdal? As-sabru awil mihna awil tamkin. Mana yang lebih utama dari 3 amalan? Yang pertama bersabar. Yang kedua, ujian. Yang ketiga, at-tamkin. Yaitu diberi kedudukan orang. Mana yang lebih utama? Apa katanya Al-Imam Syafi'i? At-tamkin darajatul anbiya. At-tamkin dikasih kedudukan ya. Itu derajatnya para nabi. Bagaimana mereka dapat menyebarkan agama Allah ini. Dimuliakan, dihormati. Wala yakunu tamkin illa ba'dal mihna. Tapi kedudukan itu tidak diberikan kecuali setelah ujian.
Jadi nggak mungkin orang itu dikasih kedudukan kecuali setelah ujian. Fa idzam tuhina sabar. Ketika dia dikasih ujian, dia sabar. Wa idza sabara, mungkin ketika dia bersabar, maka Allah kasih kedudukan. Makanya orang yang sabar tuh, apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala buat orang-orang yang sabar itu tanpa batasan, nggak ada batasan. Karena sabar tuh nggak ada batasannya. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, iya Ustadz, enak fulan. Dia di PHK, dia dirumahkan, dia punya fulus, dia punya tabungan, ana nggak punya. Maksudnya, fulan bersabar, engkau boleh tidak bersabar. Semua harus bersabar. Dan Allah hendak memberikan kedudukan kepada. Jadi memang alurnya seperti itu. Dikasih ujian, sabar enggak? Sabar, kasih kedudukan. Enggak sabar, rugi dunia akhirat. Jangan sampai seperti yang terjadi dengan penghuni neraka. Dikatakan kepada mereka, sama aja kalian mau sabar enggak sabar itu diazab gitu. Loh kita, ketika dapat musibah, mau sabar nggak sabar, emangnya musibah itu pergi? Nggak pergi. Tetap musibah itu menimpa kita. Apa yang harus dilakukan seorang muslim? Sabar. Dia melihat musibah ini yang ketiga, hikmah yang ketiga, ternyata musibah ini menjadi penghapusan dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Ada orang tuh yang dikasih bala. Mukmin terus dikasih bala. Fi nafsihi wa waladihi wa mali. Lihat, balanya itu 3. Di dirinya, mungkin dengan penyakit. Wa waladihi, di anaknya. Mungkin anaknya ada yang sakit, mungkin anaknya kurang berbakti. Yang ketiga, wa mali, dan hartanya. Hartanya berkurang, hartanya hilang. Artinya dia hidup dengan bala. Dirinya sakit, anaknya nggak berbakti, nggak perhatian sama orang tuanya, fulusnya habis. Dikasih tuh bala sama Allah. Hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah, nggak punya dosa sama sekali. Ternyata bala itu menghapuskan dosa dia. Jadi tatkala kita terkena musibah, kita bersabar, ya Allah, ini penghapusan dosa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmidzi juga, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair, ajjala lahul uquba fid dunya." Kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, maka Allah akan segerakan hukuman buat dia di dunia. Disegerakan. Allah berarti Allah ingin kebaikan buat tuh orang. Kadang-kadang kita melihat ada orang zalim, nih Ustaz, orang zalim nggak mati-mati, Ustaz. Nggak kena bencana, harapan kita dia tabrakan, dia mati, dia kena COVID, apa? Ternyata dia masih sehat. Padahal dia orang zalim. Yang dizalimi, Ustaz, mati, COVID. Gimana? Disinilah hikmahnya. Ternyata kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubah. Hukumannya disegerakan di dunia. Wa idza aradallah bi 'abdihi syarr. Tapi kalau Allah ingin keburukan buat hambanya, amsaka anhu bi dzambihi. Maka dia nggak dihukum dengan dosa-dosanya, dia nggak dihukum dia. Tetap dikasih nikmat terus, kasih sehat sama Allah, dudukannya naik terus sampai jadi yang paling tinggi umpamanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sehingga Allah akan menyempurnakan hukuman bagi dia di hari kiamat. Jadi ketika engkau terkena musibah, maka engkau berbaik sangka, ya Allah, penghapusan dosa. Yang keempat, dosa dihapuskan, pahala dikasih, derajat ditinggikan. Ini kalau kita ngelihat musibah itu, bencana, ternyata ada banyak hikmah di sana. Sebenarnya tergantung bagaimana kita memandang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min
min syaukatin fama fauqaha. Tidak ada bencana yang menimpa seorang mukmin. Baik itu duri. Ini yang di lapangan. Kadangkala tertusuk duri tangannya, lecet tangannya. Kadangkala kakinya kejatuhan batu. Fama fauqaha, sampai yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar dari itu, illa rafa'allahu biha darajah au hatta anhu biha khatiyah. Melainkan Allah akan mengangkat dengannya satu derajat atau Allah akan hapuskan satu dosa. Jadi ketika kita memandang musibah yang menimpa kita dengan pandangan, ya Allah, diangkat derajatku ya Allah, seharusnya kita berbahagia. Bukan bicara sabar, bicara syukur. Kemudian yang kelima, musibah ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memikirkan kekurangan-kekurangan kita. Kenapa? Ya, kalau bicara tadi musibah karena dosa, musibah menghapuskan dosa, berarti kan ada dosa yang dilakukan. Kalau dibicarakan tadi hukuman dari Allah, Allah segerakan hukumannya. Yang jadi pertanyaan, kesalahan anak mana? Engkau cari. Engkau cari. Kita ini kadangkala merasa nggak punya salah. Apa sih salahku? Apa salah ana ya Allah? Kenapa kok ana ya Allah? Kenapa kok bukan tetangga? Kenapa kok bukan yang orang-orang jahat yang kena musibah? Kok ana yang kena musibah? Kita tuh sok suci. Dan kita suudzon sama orang. Kita sombong. Kita merasa lebih baik dari orang. Yang pantas tuh orang yang kena musibah. Engkau yang pantas mendapatkan. Allah gak pernah salah. Menetapkan takdirnya gak pernah salah. Maka tatkala engkau terkena musibah, engkau duduk, engkau renungkan, di mana salahku? Yang jadi masalah, salah kita banyak. Ibnu Sirin, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah di penjara. Ketika di penjara, gara-gara utang, beliau di penjara. Beliau langsung ingat, ini gara-gara dosa yang kau kerjakan 40 tahun yang lalu. Ternyata Ibnu Sirin cerita, dia itu pernah meledekin kawannya di pasar. Kawannya itu bangkrut. Kita kadang-kadang kan kalau sama kawannya bangkrut, kita panggil dia dengan panggilan yang sebenarnya iya benar realitanya, tapi nggak boleh kita memanggil. Ya muflis, kata dia. Setelah 40 tahun jadi muflis. Apa kata para ulama yang mengomentari ucapan Ibnu Sirin? Mereka mengatakan, qallat dhunubul qawm fa'arafu min aina utu. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Itu sunnatullah. Orang-orang itu dosanya dikit. Sehingga mereka tahu karena dosa yang mana dia dihukum. Wa kathurat dhunub. Sedangkan dosa kita banyak. Sehingga kita nggak sadar dari yang mana. Karena dosa yang mana ini? Karena dosa yang mana? Kita jadi bingung. Kesempatan engkau untuk belajar. Oh ternyata yang aku lakukan ini nggak boleh. Ternyata ini haramnya. Ternyata ini dilarang sama Allah. Oh ternyata ini wajib. Kesempatan kita tatkala ada musibah untuk introspeksi diri. Agar kita jadi lebih baik jemaah. Kemudian yang keenam. Musibah dan bala itu pelajaran dari pelajaran keimanan. Agar kita benar-benar menjadi hamba Allah. Agar engkau tahu kalau engkau itu lemah. Ada orang nih, dia sudah protek dengan segala aturan protokol kesehatan.
bersama keluarganya, istrinya, anaknya, dia di rumah saja, ya ikut protokol kesehatan. Bahkan ketika beli sesuatu semua steril, ya ini itu. Satu keluarga COVID. Kok bisa? Ya. Agar engkau belajar tauhid lagi. Bahwa pada hakikatnya penyakit itu dapat menular karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena kehendak Allah. Dan kita dapat melihat yang terpapar COVID-19, sebagian hidup, survive, sebagian mati. Kenapa dia hidup, kenapa fulan mati? Allah Azza wa Jalla. Agar kita semakin yakin dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita nggak ingin musibah itu menimpa kita. Dan ini juga agar keluar dari hati kita kesombongan, kecongkakan, ya. Yang selalu ngomong, aku. Kau siapa kau? Bicara aku. Kau siapa? Dikasih musibah, agar keluar tuh sifat-sifat buruk, agar engkau jadi tawaduk, faham bahwasanya la haula wa la quwata illa billah. Sehingga orang tuh kembali kepada Allah. Jadi musibah itu mengembalikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma Allah yang dapat menyembuhkan. Berapa banyak orang tuh baru sampai ke kedudukan tauhid ini setelah dia keliling. Berobat ke sana, sakit anaknya. Berobat ke sana nggak bisa. Berobat ke sana, berobat ke seluruh rumah sakit yang dianggap top. Setelah itu tetap sakit. Dokter yang ngasih tahu. Nunggu mukjizat katanya. Nunggu. Nah, dari awal engkau kemana? Disinilah pelajaran yang kadang-kala kita nggak ambil tuh pelajaran. Nggak sadar-sadar kalau kita sedang diajarin tauhid nih sama Allah. Agar engkau tidak bersandar kepada uangmu. Oh, aku punya uang yang banyak. Aku bisa pilih dokter yang paling hebat. Aku bisa bayar rumah sakit yang paling mahal. Insya Allah anakku sembuh. Atau orang tuaku sembuh. Bawa sana. Semuanya angkat tangan. Pelajarannya apa? Agar engkau mengatakan la haula wa la quwwata. Nggak ada yang bisa terjadi kecuali kalau Allah. Kita akhirnya sholat malam. Kita akhirnya berzikir. Kita akhirnya beristighfar. Akhirnya, disitulah hikmah dari musibah. Jadi, musibah itu mengeluarkan ujub dari diri kita. Di masa Nabi SAW, ada perang namanya Perang Hunain. Jumlah umat Islam pada waktu itu 12.000. Terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Ketika Rasul SAW masuk ke kota Mekah, beliau itu naik ontanya dengan penutup kepala berwarna hitam. Beliau itu nunduk ya. Sampai dagunya itu menyentuh pangkuan Nabi SAW. Beliau membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Sambil naik onta beliau. Beliau baca firman Allah. Bahwa penaklukan kota Mekah ini bukan karena jumlah yang banyak. Tapi Allah yang menaklukkan. Nabi ambil tuh pelajaran. Tapi ada sebagian sahabat mungkin yang belum dapat tuh pelajaran. Setelah penaklukan kota Mekah, mereka berangkat menuju ke Hunain. Di sana, dalam perjalanan, ada yang bertutur kata mengatakan, Lan nughlabal yawmin qillah.
Kita nggak akan ditaklukkan karena jumlah kita sedikit. Banyak jumlah kita. Kita akan habisin musuh. Ucapan itu benar-benar berat buat Nabi SAW. Ada ternyata di kalangan sahabat yang mengatakan 12.000 kalah. Allah mengatakan wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ingat kalian kejadian perang Hunain tatkala kalian takjub dengan jumlah kalian. Ternyata jumlah yang banyak nggak ada gunanya. Kalian kabur semuanya. Kemudian Allah turunkan kemenangan. Allah yang menurunkan kemenangan. Allah yang menurunkan ketenangan. Jadi musibah ini untuk mencabut kecongkakan dari diri kita. Untuk membuktikan kalau kita nggak mampu berbuat apa-apa. Semuanya bantuan Allah. Jangan mengatakan, oh karena aku cerdas, karena aku, karena apa? Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis tahu-tahu ada di hadapannya. Dari Yaman sana, dari Sabah ke Palestina. Dalam hitungan menit atau detik. Nabi Sulaiman memandang sebelum memejamkan matanya. Mengedipkan matanya udah datang. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini karunia dari Rabb. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku kufur. Beda sama Qarun. Ketika orang-orang takjub dengan kekayaannya, dengan pencapaiannya, dengan kesuksesannya, lalu dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Katakan Qarun, aku bisa seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Aku sukses ini karena perjuanganku, karena kecerdasanku, karena upayaku, karena kerja kerasku. Lah, karena Allah yang kasih. Tapi kan Ustaz, tapi apa? Berapa banyak orang di luar sana yang lebih cerdas dari engkau? Berapa banyak orang di luar sana yang lebih gigih, yang lebih soleh, tapi Allah nggak kasih. Terus engkau dikasih itu karena Allah kasih karunia sama engkau. Untuk menguji. Lagi-lagi nikmat itu pun ujian. Makanya Allah kasih musibah ketika perang Hunain itu. Yang akhirnya para sahabat sadar gitu. Kemudian ujian itu, cobaan itu untuk menampakkan manusia. Di sana banyak orang yang tidak kelihatan jati diri mereka kecuali ketika ada musibah. Ketahuan tuh. Dia beriman atau enggak. Dia seorang yang tangguh. Dia seorang pahlawan atau dia pecundang. Allah mengatakan ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman kemudian mereka enggak difitnah? Walaqad fatanna alladhina min qabli. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga nampak siapa yang beriman, siapa yang pura-pura beriman. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, An-nas madamu fi afiyatin masturun. Orang tuh ketika dalam kondisi normal ya, dalam kondisi nikmat, mereka itu tertutup kondisinya, nggak ketahuan. Fa'idha nazala bihim bala saru ila haqa'iq.
Ketika datang bala, maka mereka akan kembali kepada hakikat mereka. Sekarang ini COVID-19, kita lihat ya, orang kalau yang sehat, insya Allah aman katanya. Tapi yang punya komorbid, itu berbahaya. Karena ada sesuatu di dirinya yang membahayakan. Musibah itu untuk menampakkan hakikat ini. Fasaral mu'min ila imani, yang beriman akan nampak keimanannya. Wasaral munafiq ila nifaqi, yang munafik akan ketahuan, oh ternyata munafik nih fulan. Kemarin waktu bersenang-senang nggak ketahuan. Di masa Nabi SAW, ketika perang Uhud, Nabi SAW berangkat dengan 1.000 tentara. Di tengah jalan tinggal 700. Kemana yang 300? Barisan orang-orang. 300 tuh kalau diajak berbagi harta rampasan perang datang. Tapi diajak berjuang, mundur mereka. Jadi musibah datang untuk menampakkan siapa ana dan siapa antum. Kemudian musibah itu untuk mempersiapkan kita. Kita tuh diuji. Karena hari-hari yang akan kita hadapin semakin. Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana proses beliau menjadi nabi. Ditinggal mati bapaknya, beliau masih di kandungan. Ditinggal mati ibunya umur 6 tahun. Ditinggal mati oleh paman, oleh kakeknya umur 8 tahun. Hidup bersama pamannya, susah paman. Mengembala kambing beliau. Dipersiapkan untuk menjadi nabi. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana tatkala beliau hidup di rumahnya, dimanja oleh ayahnya, dicintai oleh ayahnya dengan cinta yang membuat kakak-kakaknya iri sama Nabi Yusuf. Allah mempersiapkan Nabi Yusuf untuk menjadi manusia yang teladan, terpuji, menjadi nabi. Apa yang terjadi? Dipisahkan dari orang tuanya dengan cara yang menyakitkan. Dijual sama kakak-kakaknya. Di sana hidup jauh dari orang tuanya. Diuji lagi, belum cukup tuh. Ujian belum cukup. Dipisahkan dari orang tua belum cukup. Diuji dengan wanita. Lolos. Tapi belum cukup ujiannya. Di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bertahun-tahun di penjara. Bukan 2 tahun, 3 tahun. Bertahun-tahun di penjara. Baru setelah itu Allah letakkan kedudukan buat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertahun-tahun hidup di istana Fir'aun. Dengan segala kekuasaan, kenikmatan. Kalau tetap di istana Fir'aun, jadi apa Nabi Musa alaihissalam? Maka Allah keluarkan Nabi Musa dari istana Fir'aun. Menjadi penggembala kambing 10 tahun. Baru balik lagi menjadi seorang laki-laki yang tangguh. Yang dikasih wahyu sama Allah Azza wa Jalla. Yang siap untuk menghadapi segala tantangan. Jadi ujian itu, ya, masa training buat kita. Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian, musibah itu ternyata untuk menunjukkan kepada kita mana kawan dan lawan. Mana kawan dan lawan, mana orang-orang yang benar-benar setia sama kita, dan mana kawan-kawan yang hanya berkepentingan ketika dia bersama kita. Sehingga adanya musibah yang menimpa kita, kita jadi tahu, oh fulan, ternyata mereka hanya kepentingan. Ketika ana susah, mereka pergi meninggalkan. Dan kondisi ini penting. Kenapa? Kalau orang-orang seperti itu tetap bersama kita, kita tertipu selama ini berbuat baik sama dia. Ternyata dia musang berbulu ayam. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam berdoa memohon kepada Allah, wa a'udzubika min khalilin makir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kawan yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'a.
Matanya terus memandang aku. Hatinya mengawasiku. In ro'a hasanatan dafana. Kalau dia melihat kebaikan, dia tutupin kebaikanku. Dia pendam kebaikanku. Kalau dia lihat keburukan, dia sebarkan. Adanya musibah untuk menampakkan kawan-kawan kita nih. Kemudian ahibati fillah, musibah ini dan bala menyingkap kepada kita hakikat dunia ini. Ternyata dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Hari ini kau tertawa, besok mungkin kau menangis. Hari ini kau di atas, besok kau di bawah. Di bawah sana. Di dalam tanah sana. Diinjak-injak oleh keluarga. Ditinggalkan oleh semua manusia. Jadi kesenangan dunia ini, kesenangan yang menipu. Yang muda, yang gagah sekarang, berapa lama kegagahanmu akan bersama? Enggak lama. Apa yang kita tunggu? Kata Nabi SAW, hal tantadiruna illa sab'an. Kalian itu cuma nunggu 7. Ima yang kalian tunggu itu. Kekayaan yang membuat kalian nanti melampaui batas. Atau kemiskinan yang melalaikan kalian. Atau masa tua yang kalian kemudian jadi lemah. Atau penyakit. Kita takut. COVID itu sampai ke rumah fulan, sampai ke rumah fulan. Kok kayaknya dekat sama aku. Atau kematian. Yang akan memutuskan segala kenikmatan. Atau yang kalian tunggu dajjal. Atau yang kalian tunggu adalah kiamat. Yang lebih menakutkan. Jadi musibah-musibah itu menyingkap hakikat kehidupan dunia. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Di akhirat. Nggak ada tidur di surga itu. Kalau bicara nikmat, di surga itu nggak ada tidur. Kenapa? Kalau tidur, kenikmatannya hilang. Maka dia terus menikmati nanti di surga. Khalidina fiha abad. Kemudian bala itu juga untuk mengingatkan kita bahwa karunia Allah tuh banyak loh. Nikmat Allah tuh banyak. Kalau sekedar di PHK, sekedar dirumahkan, alhamdulillah Allah kasih sehat sama engkau. Sehat nih. Subhanallah. Kata Nabi SAW, wasihatu khairun minal ghina liman ittaqa. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Karena kalau harus milih, engkau dirumahkan atau engkau sakit, tetap bekerja di tempat itu, tapi engkau sakit di rumah sakit. Orang akan milih ahsan sehat. Berapa banyak ya miliarder yang dia kalau ngelihat tukang becak, dia iri sama tukang becak. Ya Allah, kuat tukang becak itu. Ini miliarder udah pakai tongkat. Kadang kalah di kursi roda. Kalau tukang becak dikasih pilihan, mau bapak berhenti becak jadi orang kaya raya, tapi stroke. Kata tukang becak, enggak, sudah saya ahsan becak sampai mati, tidak apa-apa, yang penting jangan stroke. Karena dia tahu. Jadi nikmat itu bukan hanya fulus. Kesehatan itu nikmat yang jarang kita syukurin. Kemudian musibah itu membuat kita rindu sama surga Allah Azza wa Jalla. Kita kalau melihat ya, anak-anak kalau duduk, lihat ya Allah, gak mari-mari, gak selesai-selesai ujiannya. Yang ini, yang itu, yang itu. Ini kita jadi rindu ya Allah, kepinginnya masuk surga Allah. Akhirnya muncul doa. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan yang terakhir, ketahuilah, bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Yang kita tidak sukain ternyata itu baik buat kita. Kita semua nggak suka dirumahkan, kita semua nggak suka di PHK, kita nggak suka bangkrut, kita nggak suka penyakit, kita nggak suka dengan keburukan, kita inginnya kebaikan. Tapi belajarlah bahwasanya boleh jadi yang kita sukain itu buruk buat kita. Dan yang kita benci itu baik buat kita.
Belajar dari anak panah yang terpaksa dia ditarik mundur untuk melesat ke depan. Belajar dari Nabi kita Muhammad SAW yang disakiti, ditindas selama 13 tahun di kota Mekah. Akhirnya diusir beliau. Beliau melarikan diri, hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk kembali ke kota Mekah. Tapi kembalinya menjadi seorang yang dihormatin, yang dimuliakan. Jadi ingat, terkadang kau ditarik mundur untuk melesat ke depan. Banyak-banyak berdoa. Memohon kepada Allah agar dibantu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal agar dibaca di penghujung setiap sholat. Mungkin kita lupa baca doa. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator Bang Zaki. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Syukron. Jazakallah khair Ustaz. Baik, kita langsung masuk ke tanya jawab Ustaz. Mempersilahkan terlebih dahulu untuk rekan-rekan atau partisipan yang ada di Teams untuk menanyakan secara langsung. Dipersilakan. Untuk angkat tangan terlebih dahulu ya. Jika tidak ada, langsung ke pertanyaan yang sudah Kayaknya teman-teman hari ini lemes semua Bang Zaki. Gimana Bang? Ustaz? Pada lemes semua hari ini. Enggak Ustaz. Masih semangat Ustaz. Masih semangat ya. Iya, harus semangat Bang Zaki. Masih. Harus tetap semangat. Insya Allah, Ustaz. Karena Ana jadi ingat pesan Nabi SAW ya. Lau qamatil qiyamah. Ini kan detik-detik terakhir ya teman-teman bekerja. Yang kadang kala udah antar malam sudah habis. Selesai semuanya. Lau qamatil qiyamah. Andai kata terjadi kiamat, sangkakala ditiupkan. Bintang-bintang berjatuhan. Gunung meletus. Wa fiyadi ahadikum fasilah. Dan salah seorang kalian itu memegang tunas yang mau ditanamkan. Dia tahu bakal terjadi kiamat. Apa yang harus dilakukan? Dibuang? Jangan dibuang. Fa in istata'a ayyagrisa. Kalau dia bisa menancapkannya, menanamkannya sebelum kiamat itu selesai, terjadi, falyagrisa. Hendaklah dia melakukan hal itu. Jadi di detik-detik terakhir teman-teman yang bekerja hari ini, maka berusahalah untuk menutupnya dengan husnul khatimah. Sempurnakan kerjaan. Minta pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tunjukkan kepada Allah bahwa engkau memang seorang pekerja yang bukan hanya melihat kepada uang, tapi melihat bahwa apa yang dikerjakan kelak akan berada dalam timbangan kebaikan di hari kiamat. Barakallahu fiik. Baik, tafadhol Bang Zaki. Masyaallah Ustaz. Baik, ada yang penanya langsung atas nama Risti. Jika ini Umahat minta tolong ini videonya tidak usah diaktifkan, namun hanya suaranya saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Bahkan Ustaz, mohon izin bertanya Ustaz. Kemarin itu gini Ustaz, saya itu divonis sakit gitu Ustaz. Nah. Dulu saya pernah mendengar kajian Ustaz. Orang yang bersabar adalah ketika ditimpa musibah yang pertama, jadi pertama ditimpa musibah maksudnya mendengar apa aja, kematian, apa sakit gitu, sabar, itu berarti orang yang sabar. Pertama mendengar benturan berarti orang yang sabar. Waktu itu saya itu dikasih tahu kalau sakit ini gitu Ustaz. Tapi saya menangis, itu apa namanya, bukan sabar itu Ustaz. Masya Allah. Nah, Ibu nangis doang, ngomong apa waktu itu? Cuma ngomong sakit apa gitu aja.
Ustadz Subhanallah. gitu sama gitu. Tapi akhirnya saya bisa menerima, saya sudah tidak nangis, sudah memang itu sudah ketentuan. Saya tidak bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu Ustadz. Nah, subhanallah. Barakallahu fiik. Iya. Iya, Bu. Ya, syukran Ustadz. Subhanallah ya. Sabar itu kedudukan yang sangat tinggi di dalam keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa min as-sabr." Tidaklah seorang mendapatkan karunia dari Allah, pemberian dari Allah yang lebih luas dari kesabaran. Dan orang yang bersabar itu balasannya tidak terhingga. Siapa orang yang sabar? Ini yang jadi masalah buat kita bersama. Apakah kita sudah bersabar apa belum? Atau anak bersabarnya itu terpaksa? Yes. Gimana lagi ya? Tapi ada orang yang kata Allah Azza wa Jalla, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kami bakal kembali kepada Allah. Ini orang yang sabar. Menangis nggak ada masalah. Bersedih itu bukan berarti dia tidak bersabar. Karena Rasulullah SAW menangis ketika putranya meninggal dunia, Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Nabi kita Muhammad alaihissalam meneteskan air mata. Abdurrahman bin Auf bertanya, wa anta ya Rasulullah, gimana kau nangis ya Rasulullah? Kata Nabi alaihissalam, innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati bersedih. Supaya kita paham, sedih ini tidak bertentangan dengan sabar. Innal qalba la yahzan. Hati itu bersedih. Wa innal aina la tadma. Mata meneteskan air. Menangis. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita nggak boleh mengatakan kecuali yang diridhain Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang ketika tertimpa musibah, dia tidak mengucapkan kecuali yang diridhain Allah Azza wa Jalla, insya Allah dia masih masuk dalam kategori sabar. Tapi kalau sabarnya itu setelah berhari-hari baru dia, oh iya wis. Setelah berhari-hari berarti dia tidak masuk dalam as-sabirin. Jadi kalau dikatakan tadi tertimpa musibah, lalu dia menangis. Ya Allah, mudah-mudahan jadi baiknya semua. Artinya dia mengucapkan ucapan seperti itu dengan yakin semuanya dari Allah, aman. Dia termasuk yang bersabar. Tapi kalau setelah berhari-hari ada pikiran, kenapa ya aku kok dikasih musibah ini sama Allah? Kenapa? Berarti dia belum sampai tingkatan sabar. Tinggal diperbaiki. Karena sabar ini tingkatan yang tinggi loh. Orang yang bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita katakan ketika tertimpa musibah, itu kita. Itulah kita. Mungkin orang itu lupa dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia mengatakan, ya Allah, semua sudah ketentuanmu, ya Allah. Sama aja insya Allah. Karena dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika dengar berita, dia divonis kanker stadium 4. Ya Allah, pasti semua ada hikmahnya. Dia menyerahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga tetap dalam kategori orang-orang yang bersabar. Tapi kalau dikatakan tadi sabarnya setelah berhari-hari ya, dia dikasih tahu, keluarganya datang yang sabar, besok datang lagi sabar, dia masih meronta, jiwanya masih meronta, belum mau dengan ketentuan Allah, itu berarti belum sabar dia. Setelah berhari-hari baru dia sabar. Seperti orang yang tinggal mati anaknya. Atau orang yang di PHK. Dia sehari, 2 hari, 3 hari itu masih bingung. Ini, itu, macam-macam. Setelah sebulan, ya mau gimana lagi ya. Oh, belum masuk konteks orang-orang yang sabar.
Jadi tingkatannya itu yang pertama ada jaza namanya. Orang ini yang kayaknya marah-marah dia. Dengan tidak menerima takdir itu. Yang kedua, ada orang yang sabar itu menahan diri, menahan lisannya, tidak melakukan tindakan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Dia tahan. Kemudian yang ketiga ada tingkatan ridha. Yang keempat tingkatan syukur. Orang ini menerima dan berterima kasih kepada Allah atas musibah. Tatkala dia memandang itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat, membuat kita semakin dekat sama Allah. Dia akhirnya bersyukur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Anda melanjutkan terlebih dahulu untuk membacakan pertanyaan melalui WhatsApp terlebih dahulu. Mohon bersabar untuk Ahmad Zuhri. Ustaznya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, sebatas mana kesabaran kami dalam menagih hutang yang sudah lewat waktu pada orang-orang yang berhutang kepada kami. Kami pun jadi segan untuk menagih terus. Nah, ini mungkin bisa disampaikan, mungkin ada triknya dan sebagainya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Bicara utang. Kita ini kalau melihat kondisi rakyat Indonesia, banyak sekali yang berhutang. Baik rumahnya, kendaraannya, handphonenya, sekolahnya kadang-kala. Ketahuilah bahwasanya hutang ini bukan perbuatan yang terpuji. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berlindung dari hutang. Ya Allah, berlindung kepadamu dari hutang. Kita malah senang hutang. Hutang boleh tatkala ada keperluan yang mendesak. Bukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya hanya untuk gaya hidup. Bukan kebutuhan hidup. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak mau bayar utang? Yang pertama, lihatlah apakah orang itu termasuk orang yang memang nggak bisa bayar hutang. Secara ekonomi sedang sulit. Dia memang nggak punya apa-apa untuk dibayarkan. Jadi bukan tidak mau bayar hutang, tapi tidak mampu membayar hutang. Kalau seperti ini, Allah memberikan arahan kepada kita. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau orang itu susah, nggak mampu bayar hutang karena kondisinya sulit, tolong engkau tunda pembayarannya sampai dia dapat kemudahan. Kalau engkau sedekahkan lebih baik lagi. Ini buat orang yang tidak mampu. Bukan tidak mau. Tapi kalau kondisi orang itu tidak mau membayar hutang, sedangkan dia mampu, memang dia itu orangnya seperti itu. Bukan cuma sama kita, sama orang lain juga seperti itu. Maka jangan kita ikhlaskan. Kenapa? Orang seperti ini perlu dikasih pelajaran. Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang kaya itu kezaliman. Sebuah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubat. Orang ini kehormatannya hilang. Boleh dia diribain. Kehormatan orang ini sudah hilang. Bisa kita ceritakan, jangan diutangin fulan. Fulan, namanya fulan min fulan. Hati-hati engkau. Dia punya utang sama Anda 3 tahun nggak bayar. Padahal dia berangkat ke Singapura, kemana. Ini utang nggak bayar sama. Itu kehormatan orang yang berhutang. Jadi hilang kalau dia nggak mau bayar utang dalam kondisi mampu. Yang kedua, selain kehormatannya, orang ini juga halal bagi kita untuk memenjarakan dia. Menghukum dia. Jadi,
Cuma kadangkala kita tuh utang piutangnya tidak tertulis. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya itu ditulis. Ada saksinya. Kalau ada materainya alhamdulillah. Sehingga kita bisa menuntut orang ini dan dimasukkan ke penjara. Ustadz kesian dia punya anak ini itu. Kesian di akhirat nanti dia. Tatkala dia diazab dengan hutang. Maka itu yang bisa dilakukan. Kalau bicara trik-triknya seperti itu. Atau kalau memang orang itu belum paham agama, kita kasih penjelasan, kita kasih nasihat sama dia tentang beratnya masalah hutang ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Kita lanjut ke penanya selanjutnya dari saudara kita Ahmad Juhri. Tafadhol. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallahu warahmatullahi fiik, wabarakatuh. Ustadz Syafiq. Barakallahu fiik. Tafadhol. Ustadz Afwan, ini Ana mau tanya. Nah. Dulu sebelum waktu awal-awal mengenal hijrah sunnah, masih masa mencari itu nikmat imannya sangat luar biasa Ustadz. Tapi beberapa belakangan waktu ini Ana merasakan kekurangan iman serta futur yang sangat berlebihan Ustadz untuk diri Ana dan juga istri Ana. Tapi qadarullah juga beberapa hari ini Ana dikasih sakit. Udah 5 hari demam Ustadz. Dan juga selalu merasakan kesedihan yang begitu mendalam Ustadz tentang kematian. Karena beberapa hari yang lalu keluarga Ana ada yang meninggal. Setiap hari ada satu, besoknya ada lagi yang meninggal. Dan semua keluarga terdekat Ana. Dan hati ini merasa takut Ustadz. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini dan dalam keadaan sakit sekarang. Dan juga Ana mau tanya bagaimana Ana bisa mengendalikan kefuturan yang sangat besar Ustadz. Sudah sangat susah sekali buat hadapin menjalani sunnah-sunnah yang biasa Ana lakukan. Ditambah lagi lingkungan Ana di kantor sekarang hanya ada beberapa orang saja yang juga menjalankan sunnah dan yang lainnya masih berat Ustadz, serta lingkungan kantor masih yang sangat besar godaannya. Dan juga bagaimana saya minta nasihat Ustadz, bagaimana saya ini bisa kembali menikmati indahnya kelezatan iman dan menjalankan sunnah seperti awal dulu saya mengenal hijrah Ustadz. Nah. Syukran Ustadz. Barakallahu fiik. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Ya. Semua amalan itu ada masa membaranya. Tapi ada masa api yang membara itu kemudian redup yang terkadang mati. Kelezatan ketika awal hijrah itu kelezatan yang terkadang kita mulai lupa rasanya. Seperti orang yang biasa makan sesuatu yang enak, lama-kelamaan biasa aja. Maka apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang sedang futur, yang imannya sedang turun? Hal itu hal yang wajar sebenarnya. Adanya futur itu karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Apa tugas kita? Tugas kita adalah memperbaharui keimanan kita. Yang terkadang musibah datang untuk memperbaharui itu. Agar engkau kembali merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar engkau merasakan indahnya puasa Senin Kemis. Indahnya sholat malam. Yang dulu waktu baru hijrah, begitu nyamannya bangun jam 3 malam. Bangun jam 2. Sekarang udah subuh aja kadang kala telat.
Yang pertama harus dilakukan adalah berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan, innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Iman itu bisa usang di hati kita seperti usangnya baju. Baju itu jadi usang. Waktu baru enak, lama-kelamaan jadi usang. Terus gimana ketika usang? Imannya usang. Fasalullaha ayyujaddida imanakum. Berdoalah, memohon kepada Allah agar diperbaharui keimanan kita. Kita perlu minta sama Allah agar diperbaharui keimanan kita. Berdoa, Allahumma inni as'alukal huda والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mohon sama Allah. Yang kedua, kita perlu membaca, kita perlu belajar tentang perjalanan orang-orang soleh. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana perjalanan mereka menghadap Allah Azza wa Jal, bagaimana hijrah mereka yang membuat mereka berjuang menegakkan agama Allah. Ceritanya Umar bin Khattab, ceritanya sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sehingga kita termotivasi untuk, ya Allah ternyata anak gak seberapa. Kemudian yang ketiga, berkawan. Kalau tadi dikatakan kawannya nggak ada yang mendukung, ya kita perlu cari kawan yang mendukung. Kalau ada 1-2 orang, ya alhamdulillah. Bagaimana saling mengingatkan. Di masa pandemi ini, memang kondisi iman itu kalau kita nggak jaga turun. Kita di rumah aja, kajian online, duduk di rumah sendiri. Kadang-kala dengerin kajian sambil tiduran. Tapi ketika di masjid, ya, kita meninggalkan rumah kita. Kita melihat orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kita melihat ada yang di soft pertama, kita di soft terakhir, ya Allah. Itu juga akan membakar semangat kita untuk belajar agama. Tapi ingat, doa. Minta sama Allah Azza wa Jal. Dan alhamdulillah dengan adanya musibah itu, apalagi kematian ini termasuk nasihat yang paling bagusnya. Fulan mati, kayaknya aneh yang bakal mati. Sehingga orang mempersiapkan diri untuk yang setelah kematian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang membacakan kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Pertanyaannya mengenai hukumnya seorang suami yang bekerja namun tidak mampu menafkahi istri dan anak dengan sebab penghasilan hanya cukup untuk memenuhi biaya di tempat kerja saja, serta sikap sebagai istri harus bagaimana sebaiknya Ustaz dalam kondisi istri juga berpenghasilan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah itu memberikan rizki, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada yang rizkinya ditakar. Ditakar, udah dia rizkinya cuma anggap sebulan 1 juta. Ada yang rizkinya seperti keran yang dibuka. Jadi setiap dibuka keran itu keluar air. Kita melihat ada orang-orang yang Masya Allah. Terus gimana ketika suami istri? Sedangkan suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi ternyata rezeki dia cuma sedikit. Dia tidak mampu untuk membiayai hidup keluarganya. Sang istri terpaksa bekerja. Apa yang perlu dilakukan? Kalau suamimu adalah orang yang bersungguh-sungguh bekerja. Bukan orang yang malas. Tapi rizkinya memang, maka ana rasa engkau perlu menerima dia dan melanjutkan rumah tangga. Karena boleh perempuan itu gugat suaminya yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak melaksanakan kewajibannya, boleh.
Tapi kalau sang istri dapat bersabar, kerjanya dia, hasilnya yang dimakan untuk keluarga dan untuk anak-anak, itu akan bernilai sodakoh buat istri. Tapi kalau suaminya ini males kerja, ibadah juga ogah-ogahan, maka engkau punya hak untuk menggugat cerai dia. Tapi kadangkala seorang istri yang bijak, dia melihat apakah memang perceraian menyelesaikan semuanya, atau lebih baik menerima suami yang seperti ini, yang dia tadi dalam kategori masih soleh orangnya Ustaz, tapi memang rezekinya sempit ya. Seperti suami-suami sebagian sahabat, nggak semuanya kaya raya. Sebagian istrinya yang kaya, istri yang bisa usaha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz, dipersilakan dari partisipan yang ada di Teams. Silakan Ibu Rahayu Rianti, mohon untuk videonya dinonaktifkan saja, namun suaranya bisa diaktifkan. Tafadhol. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafid Danti, terima kasih atas hari ini ya pemberian materinya. Ustadz, saya mau nanya, jadi ada kejadian di kantor bahwa ada proses kenaikan jabatan yang memang sudah diatur, dan ya walaupun saya menyadari bahwa itu sudah diatur, ya terkadang kita memiliki harapan ya, dan juga ingin berusaha sebaiknya dan berdoa untuk memperoleh ya kenaikan jabatan seperti itu. Nah, tapi bagaimana ya Ustadz supaya harapan kita ini tidak melebihi rasa tawakal kita kepada Allah dan tidak tidak merusaklah keimanan dan ibadah kita kepada Allah. Mungkin boleh sharingnya dan sarannya Ustadz bagaimana menghadapi hal ini. Terima kasih Ustadz. Masyaallah, barakallahu fiik. Naam jamaah, tajri riyah bima la tashtahi sufun. Kadangkala angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita beriman dengan takdir Allah SWT. Bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bumi ini belum ada. Langit pun belum ada. Allah itu telah menetapkan apa yang bakal terjadi sesuai dengan ilmu. Keimanan ini akan membuat kita jadi damai, tenang, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tatkala kita melihat ternyata yang naik itu fulana, bukan ana, maka katakan qadarullah wa masya'af. Itu ketentuan Allah. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kita harus yakin. Andai kata seluruh umat manusia berupaya agar kita naik jabatan, tapi Allah tidak berkehendak, nggak bakal terjadi. Sebaliknya, kalau kita berada di sebuah jabatan, kita naik jabatan dan seluruh orang berusaha untuk menurunkan kita, tapi Allah nggak berkehendak, nggak akan terjadi. Maka keimanan ini yang membuat seorang itu jadi damai hidupnya. Dia menerima. Yang kedua, pasti ada hikmahnya. Engkau berbaik sangka sama Allah. Mungkin kalau engkau mendapatkan jabatan itu, doamu berhenti. Usahamu selesai. Tapi karena jabatan itu nggak engkau dapatkan, engkau berdoa lagi, engkau memohon lagi. Kemudian yang ketiga, bisa jadi dengan engkau tidak naik jabatan itu, Allah sediakan buat engkau sesuatu yang lebih indah dari itu. Karena sejatinya Allah Jalla Jalaluhu tidak menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Maka ambil hikmahnya dari apa yang terjadi dan doakan orang yang naik itu jangan sampai engkau hasut ya.
Kadang-kadang kita kan jadi hasut, iri, dengki sama orang tersebut. Doakan orang tersebut. Kita kalau doakan saudara kita, Allah kirim malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan, semoga engkau dapat seperti apa yang kau pintakan buat saudara. Barakallahu fiik. Pak Ustaz. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir yang langsung disampaikan oleh partisipan di sini. Silakan pada saudara Wira Aginoto untuk menyampaikan pertanyaannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah bekhair. Gimana kabar antum? Alhamdulillah baik, Ustaz. Ini Ustaz, sebelumnya mungkin sebelum saya menyampaikan pertanyaan, Ana mau menyampaikan ke teman-teman PAMA yang ada di Adaro, Ustaz. Semoga bisa mendapatkan yang terbaik dengan takdir Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ana dari perusahaan sebelah sebenarnya, Ustaz. Jadi pertanyaan yang ini Ana ingin ajukan adalah, pernah dengar bahwa ketika kita terzolimi, doa itu menjadi sebuah doa ijabah. Nah, bagaimana ketika kita mendapatkan musibah? Apakah hal tersebut juga sama, Ustaz? Dan yang selanjutnya, Ana minta mendoakan Ustaz, semoga di perusahaan Ana ini juga bisa mengadakan kajian seperti ini, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Fiik wa barak. Subhanallah jemaah. Ya. Buat teman-teman di Adaro nih, yang tentunya sebagian kebanyakan bersedih ya. Tapi kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalikan kepada Allah Jalla Jalla. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Ingat Allah yang maha memberi rizki. Dan Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Allah yang memberikan rizki kepada ikan-ikan di lautan. Allah yang memberikan rizki kepada kijang-kijang yang ada di hutan. Allah yang memberikan rizki kepada burung-burung yang berterbangan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Ingat, selama ini kita hidup, bukan perusahaan yang kasih rizki sama kita. Allah Jalla Jalla. Jadi musibah ini untuk mengembalikan tauhid kita. Dimanapun kau berada, selama umurmu masih ada, rizki akan mengikuti. Kata Nabi SAW, rizki dan ajal ini akan ikut manusia. Ikut kemanapun dia pergi. Keluar dari Adaro, keluar dari Banjarmasin, keluar dari Indonesia, berangkat ke luar negeri, rizkinya akan ikut dan ajalnya pun akan ikut. Jadi dia dua hal yang selalu bersamaan. Jadi yakin rizkimu akan mengikuti. Kalau bicara doa, nah doa orang yang dizalimi mustajab. Apakah doa orang yang mendapatkan musibah juga mustajab? Ketahuilah bahwasanya yang menyebabkan doa dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh adalah keikhlasan kita. Ketika kita berlepas diri dari segala sesuatu, orang yang dizalimin, dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Dia tidak minta tolong sama fulan, oh fulan bisa bantu ana. Dia hilangkan semua itu, dia angkat tangannya. Dia mengatakan, ya Rabb. Dia minta sama Allah SWT. Orang biasanya ketika terkena musibah, dia itu akan menyatukan hatinya, membersihkan qalbunya dari segala ketergantungan kepada selain Allah, dan dia hanya memohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bukankah Allah menceritakan tentang orang-orang musyrikin? Orang-orang musyrik. Bagaimana kondisi mereka tatkala berada di lautan. Mereka menaikin kapal, kemudian badai datang dari segala arah. Allah menyebutkan, da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dengan penuh keikhlasan. Hanya minta sama Allah, Allah kabulkan doa. Jadi tatkala engkau terkena musibah, mintalah sama Allah. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan.
Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Tapi buruk sangkalah kepada diri kita. Banyak dosa kita. Sehingga mulailah doa itu dengan istighfar. Memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Bertobat kepada Allah. Panggil Allah dengan nama-nama yang indah. Dan yakin Allah mengabulkan doa kita. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua melewati musibah ini dengan hati yang lapang. Lihatlah banyak orang yang lebih susah hidupnya dari kita. Lihatlah kepada yang di bawah kita. Lihatlah kepada orang-orang yang bertahun-tahun mereka mau bekerja, mereka nggak dapat pekerjaan. Dan insya Allah, Allah sediakan buat antum semua rizki di tempat yang berbeda. Anda kembalikan ke Bang Zaki, jazakumullah khair. Untuk jazakallah khair. Syukran Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah ini memang menjadi kajian yang terakhir untuk PAMA Set Adaro Ustaz, dan namun ini bukan berarti menjadi sebuah perpisahan, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Pun untuk hikmah sabar banyak yang disampaikan, mungkin sekilas saja bahwasanya Allah akan memberikan kedudukan atau kelapangan yang tiada batasnya di surga, kemudian penghapusan dosa dan diangkat derajat manusia tersebut. Baik, mungkin itu yang kajian kita di hari ini. Ana menyampaikan permohonan maaf jika apa yang sudah disampaikan di hari ini pada saat kajian ada yang kurang berkenan, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dibacakan, dan insya Allah akan terjawab di waktu yang lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.